Strategi berikutnya dalam menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dulu Markus pasal 6 ayat 37 sampai dengan 44. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus waktu itu, karena Yesus mau memberikan makan 5.000 orang. Tetapi Yesus berkata kepada para murid itu, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, murid itu menjawab, 5 roti 2 ikan. Bayangin Bapak Ibu, yang mau dikasih makan 5.000 orang, tapi roti yang ada hanya 5. Dan ikannya cuma 2 pula. Sudah dapat ditebak, ini enggak cukup lah untuk memberikan makan 5.000 orang. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengambil tadi 5 roti dan 2 ikan itu. Oke, Yesus mengambil itu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang 5.000 orang itu. Begitu juga kedua ikan, 2 ikan. Dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bapak Ibu, bagaimana mungkin 5.000 orang bisa dikenyangkan hanya dengan 5 roti 2 ikan? Dan masuk akal kan menurut rasionalitas pikiran manusia? Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak ada yang suka. Semuanya bagi Tuhan gampang dan mudah. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Lima 5.000 orang yang makan itu Bapak Ibu sanggup dikenyangkan oleh Tuhan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid itu masih harus mengumpulkan sisa-sisa dari 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang mau kita pelajari dari Markus pasal 6 ayat 37 sampai dengan 44 dalam hubungannya strategi menghadapi kekhawatiran hidup? Dalam menghadapi kekhawatiran masalah uang, makan, minum, pakaian, karir, usaha, dan bisnis, dan studi. Waktu kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, di dalam setiap totalitas hidup kita, di dalam setiap situasi dan pergumulan dan kesukaran yang ada, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup melipat gandakan berkat-berkatnya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Asal total mempercayai Tuhan. Persoalan terbesarnya adalah, mengapa begitu banyak orang Kristen tidak bisa mujizat dan mujizat, penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, seperti bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena tingkat kualitas iman dan pengharapan kita kepada Tuhan itu rendah. Karena yang langsung ada di dalam hati dan pikiran kita, nggak mungkin deh saya bisa menghadapi, menyelesaikan persoalan ini. Nggak mungkin deh Tuhan bisa tolong saya menghadapi pergumulan ini. Nggak mungkin deh Tuhan bisa mengangkat karir saya, usaha saya, pekerjaan dan saya. Nggak mungkin. Iya, bagi kita tidak mungkin karena kita manusia biasa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ini penting kita pahami. Jadi kekhawatiran, kecemasanlah yang menjadi penghalang terbesar
mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan, berkat-berkat daripada Tuhan itu terhalang, terhambat, berlangsung dan terjadi dalam kehidupan kita pribadi, di dalam studi, dalam rumah tangga, dalam karir, dalam pekerjaan, dan juga dalam bisnis. Kekhawatiran yang menjadi soal, kekhawatiran yang menjadi penghalang dan penyumbatnya. Jadi bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat, bukan karena Tuhan tidak sanggup menopang dan menolong Bapak Ibu Saudara, bukan, di kita yang menjadi soal. Contoh, ada kalanya, ya, sebelum kita berdoa tentang suatu pergumulan itu, ya, udah langsung tidak yakin. Ini belum berdoa nih, udah langsung tidak yakin, udah langsung tidak percaya Tuhan sanggup mendengar doanya. Kan jadi masalah, kan? Bahkan saat berdoa sekalipun, mulut kita mungkin berucap dan berkata, Tuhan, tolonglah supaya usahaku, pekerjaanku, bisnisku, studiku, Tuhan pulihkan, gitu ya. Kita berucap, kita berdoa seperti itu, tapi di hati, saya sebenarnya nggak yakin Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa menjawab? Selanjutnya juga, selesai kita berdoa, apalagi? Wow, virus kekhawatiran itu merajalela, menguasai hati dan pikiran kita. Artinya, tidak lagi ada sedikit pun sisa pengharapan itu kita alamatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi, saya menjalani panggilan pelayanan saya jadi hamba Tuhan bersama dengan istri dan keluarga. Bukan diawali dari gaji yang besar, nggak ada, fasilitas yang besar, nggak ada. Tapi diawali dengan kesetiaan kami mempercayai Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap musim perjalanan hidup. Beberapa kali ada orang yang menawarkan saya jadi pendeta di sebuah gereja besar, sinode besar, dan juga dengan fasilitas yang cukup amat sangat lengkap. Beberapa kali. 3 kali pernah saya ditawari. Mereka katakan, kalau Pak Tony mau bergabung dengan kamu, uang sekolah, uang kuliah anak Pak Tony pasti gratis. Tunjangan, gaji bulanan pasti ada. Pensiun pasti ada. Ya. Fasilitas. Ya. Rumah, kendaraan, apalagi jalan-jalan ke luar negeri. Kami siap memfasilitasi. Semuanya gratis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dipikir-pikir, enak banget ya. Kalau pendeta lain kali udah oke, yes. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak begitu mudah hanyut di dalam tawaran demi tawaran yang menggiurkan itu. Tapi saya katakan, panggilan Tuhan buat saya adalah di tempat ini dengan segala keterbatasannya. Dan saya katakan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berikan kami informasi, tawaran yang begitu baik. Tetapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kami masih cukup yakin Tuhan sanggup mencukupkan, menyediakan kebutuhan dan keperluan kami. Terus waktu saya cerita, bersaksi tentang hal ini kepada seorang teman hamba Tuhan, dia berkata kepada saya, Pak Tony itu aneh. Kalau Pak Tony melayani seperti sekarang ini, mau dapat apa? Kapan kayanya? Kata dia ke saya. Kapan bisa jalan-jalan ke luar negeri? Kata dia. Harusnya Pak Tony ambil keputusan itu, ambil tawaran itu. Saya katakan, maaf Jack, maaf teman. Saya jadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan. Dan saya hanya menuruti arah dan pimpinan dan penempatan dari Tuhan di tempat ini.
20 tahun lebih itu bukan perjalanan yang singkat menjadi hamba Tuhan. Bukan. Apalagi di tengah-tengah pelayanan yang saya katakan tadi, tanpa gaji bulanan, tanpa dana pensiun, tanpa jaminan biaya uang sekolah, uang kuliah anak-anak loh Bapak Ibu. Sebaik dari lembaga, terbukti kami tetap masih dipelihara oleh Tuhan. Artinya, waktu kami ada pergumulan sesuatu, selalu juga Tuhan hadir dan datang untuk berikan jalan keluar, menyediakan berkat, baik untuk makan, minum, uang sekolah, uang kuliah anak-anak, dan bahkan juga untuk uang operasional pelayanan. Yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak berteori masalah hidup di dalam konsistensi mempercayai Tuhan. Untuk itulah setiap Bapak Ibu Saudara, para pengusaha, para bisnismen, para mahasiswa profesional, selalu saya tantang mereka. Jangan beriman kepada perusahaan di mana engkau bekerja. Jangan beriman kepada dosenmu, kepada gurumu. Jangan beriman kepada usahamu dan kekayaanmu, tapi berimanlah kepada Tuhan. Itu selalu saya katakan. Karena hanya Tuhan yang menjadi juru selamat atas semua tantangan dan pergumulan dalam hidup. Yesus mengubah 5 roti, 2 ikan untuk mencukupkan kebutuhan 5.000 orang, bahkan masih ada yang sisa. Kalau kita konsisten mempercayai Tuhan dalam setiap masa, musim, dalam setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memulihkan usaha pekerjaan dan bisnismu, asal engkau konsisten. Jangan hidup terus dalam kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Buanglah itu jauh-jauh, karena itu hanya akan merusak hati dan pikiran kita.